Qala Allah Ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ini dalil dari Al-Qur'an. Dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kepala keluarga untuk merintahkan keluarganya untuk sholat. Bukan hanya sholat, ya, semua perintah-perintah Allah, apa yang Allah perintahkan harus ditaati. Di sini dikatakan Allah dengan tegas menegaskan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Ini wajib ini. Makanya banyak kita sebagai kepala keluarga itu kadang jarang-jarang nanya kepada istri, kepada anak, kapan atau sudah sholat gitu. Sudah sholat belum, ya? Maka sebagai suami, sebagai ayah, jangan bosan-bosan untuk memerintahkan dan nanya istri dan anak-anak kita, udah sholat belum, udah ngaji belum, udah baca doa belum, gitu. Pokok apapun syariat itu sering-sering diingatkan, sering-sering diingatkan. Maka Allah merintahkan langsung wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan sabar atas salat. Kita perintahkan keluarga kita untuk melaksanakan salat dan sabar di dalam mengerjakan salat itu. Itu harus kita ajarkan anak-anak kita terutama dari kecil agar mereka itu sabar ketika mendirikan salat. Sabar ketika melakukan suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar, diajari sedini mungkin bagaimana kita mengajari anak-anak kita agar mereka itu kuat dan sabar ketika melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ketika kita mengajari anak-anak kita yang masih kecil. Kan Islam mengajarkan ketika anak kita umur 7 tahun maka kita disuruh untuk memerintahkan mereka sholat. Nanti 10 tahun kalau nggak sholat kita disuruh mukul, kan gitu. Maka dari kecil sebelum 7 tahun kita sudah ajari anak-anak kita dengan sabar. Kitanya sabar dan anak-anak kita ajari sabar. Kita ajari sabar bagaimana bangun sebelum subuh atau bangun ketika subuh, kita bawa ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian seorang suami mengajak istrinya untuk sholat, sabar, suaminya sabar, istrinya juga sabar, sama-sama, ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Terusan ayatnya ini apa? La nas'aluka rizqa. Kami enggak pernah minta rezeki, ya kan, yaitu apa? HP. Nah, ini kan bahaya. Ini akan bisa merusak ini kalau dibiarkan, gitu kan? Enggak dibatasi. Anak masih usia di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun sudah kecanduan yang namanya game dan lain sebagainya. Ini kan berarti orang tua nggak mau loh anaknya minum racun, tapi dikasih itu racun yang membahayakan. Kalau racun itu keminum anak, nanti bawa ke rumah sakit bisa disembuhkan, ada obat penawarnya. Tapi kalau akal anak yang rusak, mental anak yang rusak, dibawa kemana? Bawa kemana Mas Eko? Ke psikiater apa? Psikolog kah? Apakah? Ya, perlu proses dan itu pun nggak semudah mengobati anak-anak yang cuma keracunan. Kalau anak-anak keracunan minuman biasa kasih susu cap beruang sehat. Tapi kalau sudah keracunan itu, apalagi nanti melihat hal-hal yang nggak pantas dilihat oleh anak-anak kecil, rusak itu otaknya yang rusak, akalnya yang rusak, mentalnya yang rusak. Nah ini, dan juga banyak orang tua anaknya main api nggak boleh. Main api, awas kebakar nak. Tapi anaknya nggak sholat dibiarkan. Ini berarti orang tua yang menyelamatkan anaknya dari api yang kecil, tapi malah melemparkan anaknya ke api yang lebih besar. Naudzubillah min dzalik. Maka itu yang harus dipikirkan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan anak-anak istri dan anak-anak kalian dari api neraka. Masya Allah. Ya, itu kan banyak sekarang kita melihat orang tua yang merasa biasa aja itu anak gak sholat itu. Jadi anak gak sholat itu biasa. Duhur itu jarang orang tua yang mencari anaknya yang keluyuran kemana-mana itu. Asar anaknya kemana, orang tuanya enggak diperhatikan juga. Terserah anak mau kemana, terserah. Kayak gitu. Nah itu berarti orang tua yang anaknya main api dimarahi. Main lilin, awas nak kebakar. Main korek api, awas nak kebakar. Dia berusaha mencegah anaknya dari bermain api.
menyelamatkan anaknya dari api yang kecil, tapi malah melemparkan anaknya ke api yang lebih besar, yaitu api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadilah kalian nanti orang tua yang cinta kepada anak itu dunia akhirat. Jangan hanya cinta di dunia, tapi di akhirat malah menyengsarakan anak. Jadilah orang tua yang cinta kepada anak dunia akhirat. Suami yang cinta istri dunia akhirat, istri yang cinta suami dunia akhirat. Pokok sering-sering mengingatkan tentang akhirat. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai kita biarkan pasangan atau anak-anak kita, mereka nanti akan terbakar api neraka yang naudzubillah min dzalik.